Ini 6 tahun di Arya tidak dapat ilmu, 6 tahun di Arya tidak dapat apa yang dihafal. 6 tahun di Arya tidak hafal juz amma, 6 tahun di Arya tidak hafal Al-Quran, 6 tahun di Arya tidak hafal Zubat, 6 tahun di Arya tidak hafal Alfiyah. Kayak kata Syekh Muhammad Amin Syinqiti kemarin menjelaskan apa? Al-ilm itu al-ilm tariqatan. Ilmu itu ada 2 tariqah. Ada yang pertama tariqatul muraja'ah, yang kedua tariqatul hifdzul mutun. Yang pertama ada tariqatul muraja'ah, yang kedua ada tariqah hifdzul mutun. Ada yang pertama tariqah muraja'ah. Apa tariqah muraja'ah? Setiap ada pelajaran di muraja'ah. Sebelum belajar di muraja'ah lagi kitab. Setelah belajar di muraja'ah lagi, itu tariqah yang pertama. Tariqah kedua hifdzul mutun. Setiap mata pelajaran pasti ada mutunnya. Setiap mata pelajaran fikih ada mutunnya. Setiap mutun itu harus kita hafal kan? Fikih misalnya. Fikih mutunnya apa? Mutunnya matanya Zubat contoh. Atau Safina yang harus dihafal kan? Hafal kan? Setiap mata pelajaran ada hafalannya. Nahu, apa yang harus dihafal? Banyak nahu. Nahu harus dihafal. Al-Mulhatul I'rab, ada Alfiyah dan lain sebagainya. Semuanya harus dihafal. Semuanya harus dihafal dan lain sebagainya. Qira'at sab'ah, apa yang harus dihafal? Matan Syatibiyah, semuanya harus dihafal. Bisa banyak berarti yang harus dihafal. Nah, itulah risiko Anda seorang penuntut ilmu. Itulah risiko kita seorang penuntut ilmu. Jangan santai-santai. Disebutkan dalam hadis, la yusatu al-ilmu burahatil jism. Ilmu itu tidak bakal didapat dengan nyantai-nyantai. Itulah risiko kita belajar di pesantren, harus capek, harus nahan ngantuk, harus nahan lapar, harus nahan dan lain sebagainya. Ngantuk terutama, ngantuk yang Ustaz. Itulah risiko kita. Itulah risiko kita. Al-ilmu maghrisu kullu fakhrin fastahid. Ilmu itu harus di ladangnya gitu. Cari ilmu, maka harus bersungguh-sungguh gitu. Wahjurin nawm, kata disebutkan dalam syair apa? Wahjurin nawm hasilun faman ya'riful matlub yahkir ma badal. Harus tinggalkan kita tidur. Cuma 6 tahun nih belajar, cuma 6 tahun. Harus tinggalkan tidur. Biar apa? Biar 6 tahun kita dapat banyak hafalan gitu. 6 tahun hafal Al-Quran gitu. 6 tahun hafal Safina, 6 tahun hafal Khamsah Mutun, 6 tahun hafal Zubat, 6 tahun hafal Alfiyah, 6 tahun hafal Syatibiyah. Wah, banyak dia hafal. Alhamdulillah. Berkat apa? Berkat dia semangat menjaga waktunya. Tertib waktunya harus dijaga, harus dibuat jadwal waktu. Kalau kelas 3 alias sudah tanggung. Dari kelas 1 MTS sekarang. Dari kelas 1, kelas 2 MTS masih ada waktu, masih panjang waktunya. Semangat untuk belajar. Jangan malas-malas. Semangat belajar, semangat menghafal dan lain sebagainya. Kenapa kata Imam Ghazali? Wa awqatika umruka. Waktumu itu adalah umurmu. Umur itu waktu kalau sudah lewat tidak bisa balik lagi. Fa kullu nafsin min anfasika jawharatun la qimata laha. Setiap nafas dari nafas-nafasmu itu adalah mutiara yang tidak ada harganya. Waktu itu tidak ada harganya. Idla badalalahu, tidak ada penggantinya lagi waktu itu. Makanya harus dijaga waktu semaksimal mungkin. Jangan sampai ada waktu yang kosong. Fa idza fata fala 'auda lahu wallahu a'lam bis-shawab. السعيد من رضى بغيره والمؤمن مرأة المؤمن وقيل لعيسى عليه السلام من أدبك قال ما أدبني أحد ولجدت جهل الظاهر وتجنبته ولقد صدق على نبينا وعليه الصلاة والسلام ولو اجتمعت الناس ما يكرهونه من غيرهم لقدرت آدابهم واستغنوا عن المؤدبين الوظيفة الثانية قراءته في الصحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله
والسلام وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إلى قوله فاستعيذ بالله بوالديه. Maka orang yang selamat atau orang yang bahagia menurut ibadihi, yang mendapat teguran, mendapat nasihat, mendapat mau'izah dengan yang lain. Wal mu'minu mur'atul mu'min. Orang mukmin itu kacanya orang mukmin. Maksudnya apa? Ketika engkau melihat perilaku orang yang tidak baik, sudah dijelaskan kemarin, maka engkau itu sikap yang tidak baik, maka engkau jauhi. Maka fasaidu man yuridu biwirihi. Jika engkau di luar melihat tontonan anak-anak yang melampaui batas dalam pergaulannya, itu jelek di pandangan syariat, itu jelek di pandangan asatidhah, itu jelek, maka engkau jauhi. Penasehati dengan perilaku yang muncul dari orang, penasehati dengan perilaku yang muncul dari orang lain. Kalau yang jelek engkau jauhi, kalau yang bagus engkau tiru, engkau tuntuni. Makanya wal mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu kaca untuk orang mukmin yang lainnya. Ketika engkau melihat kaca, kalau kita nengok kaca, nengok kayak gitu. Kaca nengok ada kayak gitu. Ingat tak? Kalau berkaca, kejiwaan, berkaca jadi kejiwaan, tidak kejiwaan tentu berarti itu. Berkaca kejiwaan itu. Yang kurang aku berarti itu, yang ada Jawa tidak pecah itu. Tengok kaca tadi, kurang mulus, tunjuknya lagi apa dia, cat putih ni. Nah, kami tengok kaca tadi. Mungkin begitu juga, itu juga. Di antara orang mukmin bukan melihat sifat orang mukmin ini bagus. Berarti kaca untuk kita ngaco ini. Itu bagus, ini kurang bagus. Perlu ditiru akhlaknya. Atau timbul sifat yang tak bagus. Engkau jauhi, bukan engkau tiru. Kebanyakan, bukan kebanyakan, di antara kita ada yang meniru gaya-gaya anak-anak yang di luar. Rambutnya misal pecah kelapa dikuat, tirunya maksudnya berat. Atau melihat anak di luar pakai celana pendek, buka bukannya, dia tahu haram, bukan ditiru, berarti dijauhi. Melihat anak di luar merokok atau hal yang lain, itu tidak bagus. Apa yang melarang kita, berarti kita jauhi, kita ditiru. Bagi Nabi Isa alaihissalam ada yang dikatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, mana ada mereka, ada yang ngomong sama Nabi Isa alaihissalam, wahai Nabi Isa, man adabaka, siapa yang mendidikmu, man adabaka, siapa yang mendidikmu, wala ma adabani ahadun, tidak ada hukum yang mendidikku. Walakin dapat ujah ini pada anak berkurang. Akan tetapi aku melihat kebodohan orang yang bodoh, maka aku jauhi sikap tersebut. Maksudnya Isa alaihissalam melihat sekitarnya, melihat orang-orang melakukan sifat-sifat yang bodoh, yang jelek, maka dia jauhi sifat tersebut dan tidak mau melakukannya. Walatak sadaka ma'abunana atas sabda Rasulullah SAW, walaupun ada nas ma'yufrehunahu min ghairihim, lakan mulat adabuhum mastallau anil mu'addi
manusia. Jikalau manusia menjauhi apa yang dibencinya mereka dari orang lain, maka sempurna adat mereka dan mereka tak bakal butuh astagfirullah anak mu'adzibin, tak butuh dengan orang yang didik mereka. Kenapa? Karena setiap apa yang jelek dipandang syariat, ia jauhi, ia tidak melakukan. Maka cukup bagi, tidak perlu teguran lagi, tidak perlu teguran lagi, karena sudah tertegur dengan sifat jelek orang lain, tidak ditiru. Itu sudah dikasih tahu, sudah ditegur, masih pula. Ini kebaliknya. Jadi tertegur dengan sifat jelek untuk tidak melakukannya, sampai kita dijauhi dari akhlak-akhlak yang dibenci oleh Rasulullah SAW dan menjadi umat yang terbaik untuk Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif hadhal kitab Abu Yasin Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa minha anna qira'atal Qur'ani tubayyibu rihatal qari. Dan di antara keistimewaan Al-Quran anna qira'atal Quran, sesungguhnya bacaan Al-Quran itu tubayyibu rihatal qari, mengharumkan baunya orang yang membaca. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana, perumpamaan seorang mukmin alladhi yaqra'ul Qur'ana, yang membaca Al-Quran, itu mathalul utrujati, seperti buah utrujah. Pohon limau, rihuha tayyibun, baunya wangi, wa ta'muha tayyibun, dan rasanya manis. Orang mukmin yang baca Al-Quran seperti buah utrujah, baunya sudah semerbak, wangi, rasanya ketika dimakan juga manis. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'ana, dan perumpamaan orang mukmin alladzi la yaqra'ul Qur'ana, yang tidak membaca Al-Quran. Dia mukmin, dia Islam, tidak baca Quran. Itu mathalul tamrati, seperti buah kurma. La rihalaha, tidak ada baunya, wa ta'muha hulwun, dan rasanya manis. Kurma, tidak ada baunya, macam-macam nama kurma, atau kurma ajwa, kurma Nabi, tidak ada baunya, tapi rasanya manis. Kalau yang pertama tadi, orang mukmin yang galak baca Quran, wangi dia, baunya wangi, rasanya manis. Kalau di tempat kita ini seperti apa? Seperti buah durian. Buah durian baunya menggoda. Apa dimakan? Manis. Kalau ketemu yang manis gitu ya. Orang yang mukmin tapi tidak baca Quran,
rasanya manis tapi kata bau. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana, dan perumpamaan orang munafik alladzi yaqra'ul Qur'ana, yang membaca Al-Qur'an. Orang munafik dalamnya kafir, luarnya menampakkan Islam, padahal dia sejatinya adalah orang kafir, tapi menampakkan seakan-akan dia orang Islam. Dia membaca Al-Quran itu mathalul rayhanah, seperti buah rayhanah, tumbuhan yang berbau harum. Rihuha thayyibun, baunya wangi, wa ta'muha murrun, dan rasanya pahit, baunya menggoda, tapi ketika dimakan pahit. Itu orang munafik yang baca Quran masih lumayan untuk wangi-wangian, ya. Tapi bahaya juga orang munafik. Wa mathalul munafiqin alladzi la yaqra'ul Qur'ana, dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Dia sudah munafik, tak bisa baca Quran, dan kalau baca Quran itu kama mathalul hamdalah, seperti buah hamdalah, laisa laha rihun, ia tidak punya bau, tidak ada bau, wa ta'muha murrun, dan rasanya pahit. Kalau namanya yang C itu buah, apa? Kada bau, ya, buah kada bau, tidak rasakan pahit. Buah enggak. Orang munafik yang C itu buah. Wal udrujatu, yang dimaksud dengan udrujah adalah tamratun jami'atun li tayyibil ta'am wa raihatu wa husnul lawn. Ya, di sini udrujah adalah pohon yang mengumpulkan untuk harumnya makanan dan bau-bauan, wangi-wangian, wa husnul lawn, dan bagus warnanya. Jadi warnanya sudah bagus, ya. Rasanya enak, baunya juga menggoda tadi. Itu orang mukmin yang membaca Al-Quran, diumpamakan seperti buah udrujah. Pernyataan seperti ini adalah memberikan gambaran kepada kita agar kita mau jadi seperti apa. Ketika kita mendapat perumpamaan seperti ini, kita sebagai orang mukmin, orang Islam, apalagi santri yang bijaksana, itu harus memilih jadi yang mana. Apakah jadi yang keempat tadi, naudzubillah, atau yang ketiga, kedua, atau yang pertama. Artinya kita hendaknya memilih yang pertama. Nah, baunya wangi dan juga manis rasanya. Itu adalah seorang mukmin yang galak membaca Al-Quran. Pemindahan dan antara keistimewaan Al-Quran fadlul qiraati fi sholati ala ghairiha. Keutamaan membaca Al-Quran di dalam sholat itu melebihi atas selainnya. Keutamaan bacaan Al-Quran di dalam sholat melebihi atas yang lainnya. Tuwi'an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, qiraatul Qur'an fi sholati afdalu. Bacaan Al-Quran di waktu sholat itu lebih utama min qiraatul Qur'an fi ghairi sholat, lebih baik daripada bacaan Al-Quran di selain sholat. Bacaan Al-Quran di waktu sholat, ya, baik itu bagi Pak Imam yang baca Al-Quran atau sholat sendiri yang di dalamnya juga membaca Al-Quran, itu lebih baik, lebih utama, bahkan pahalanya dikatakan bacanya 100 kali lipat dari yang di luar sholat. Karena pertama dia pasti suci, dia posisinya sholat, kemudian membaca Al-Quran. Itu lebih utama min qiraatul Quran fi ghairi sholat daripada membaca Al-Quran
di luar sholat. Membaca Al-Quran seperti ini, membaca Al-Quran lebih baik waktu sholat. Mana Ustaz bacanya? Nggak hafal Ustaz. Mana bacanya? Kalau kita ingin emaknya praktek, pegang itu Al-Quran. Disiapkan ya. Kalau nggak bisa yang kecil, mana lipatnya, ya. Bagi yang tanggung atau yang sekiranya nanti gerakan itu tidak banyak gerak, bisa nanti dipraktekkan seperti itu. Ya, pakaiannya. Kalau di musola atau masjid ada Al-Quran yang jumbo yang besar yang kita pernah ada di sini, ya, apa judulnya itu lansia, yang pernah dipakai di sini, jadi lebar, kelihatan. Wa qira'atul Qur'ani fi ghairi sholati afdalu min at-tasbih wa takbir. Dan bacaan Al-Quran di selain sholat itu lebih utama daripada tasbih dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar, subhanallah, 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 wa akbar, wa akbar, wa akbar. Itu kalah dengan bacaan Al-Quran. Kalian baca Yasin, kalian baca surah Al-Waqiah, baca surah Sajadah, baca ayat-ayat pendek, itu lebih utama, lebih bagus daripada yang tadi. Makanya nanti disarankan hendaknya punya hafalan Al-Quran, dihafalkan, nggak nunggu disuruh. Kita satu memang menginginkan ada program untuk hafal surah-surah yang sering dibaca di pesantren. Yang masuk dalam kurikulum diniyah hanya masih dalam juz amma untuk kelas 3 mutawasid ataupun juga kelas 3 ali. Bisa ada program yang disepakati tahun oleh asatid agar diberlakukan bagi anak yang ali, salis ali dan juga salis mutawasid minimal hafal sama tanda atau syarat untuk kelulusan. Hanya sebatas itu, belum ketemu nanti harus hafal Yasin, harus hafal surat As-Sajadah, harus hafal tahlil, dan masih banyak yang lainnya yang harus dihafalkan. Artinya apa? Sibuk, santri itu sibuk, karena santri nganggur gak ada. Linglung, itu santri bodoh. Santri itu sibuk, banyak yang dihafal. Kosakata, banyak yang dihafal. Gak harus nunggu dicubit, dirotan, gak itu mestinya. Kalau nggak setel TV, bingung. Seperti ayam itu nggak ada makanan, naik turun, akhirnya dibuka azabiyahnya, dibuka kamar tidurnya, main lempar sana lempar sini. Yang namanya santri linglung, banyak yang dihafalin, santai aja ngafalnya itu. Makanya dibaca, harus dihafalin, dibaca lancar dulu 10 kali, 15 kali, baru dihafal. Baik itu kosakata, baik itu surah-surah pendek, baik kalian yang menghafal Quran, dibaca, jangan langsung dihafal. Pening kalau langsung dihafal. Baca, dibaca. Apalagi Al-Quran, kalian baca setiap dilontarkan bacaan itu sudah luar biasa. Makanya yang hafizul Quran atau calon menghafal Al-Quran dengan yang tidak ingin menghafal Al-Quran, lebih bagus yang calon menghafal Al-Quran. Pasti dia sebelum hafal sudah berkali-kali bacanya. Seperti itu. Jadi katanya nama nggak ada santri itu nganggur, nggak ada, banyak yang harus ditulis, harus disalin, harus dihafal, masih banyak. Ya. Bacaan Al-Quran di selain sholat lebih utama daripada tasbih takbir tadi. Dan ketika kalian selama menyampaikan ke masyarakat harus baca Al-Quran, cari solusi. Seakan-akan Al-Quran harus dibaca dari awal sampai akhir. Gimana kalau orang tidak bisa baca? Hanya hafal kulhu atau minimal surah-surah pendek, ya itu aja diulang-ulang. Capek nanti amalan-amalan yang lainnya, sholawat perlu dibanyaki. Dikenalkan sholawat nariyah, sholawat sholawat al-fatih dan lain sebagainya, minimal disampaikan itu. Tidak harus kalian menyampaikan ceramah-ceramah yang judulnya
sesuai dengan keadaan, diselipkan di situ ada amaliyah yang sekiranya orang yang kita ceramai itu ada oleh-oleh. Oh, ternyata setelah sholat baca doa ini fadilahnya seperti ini. Kemungkinan di antara para hadirin hadirat ada Allah yang galak ngamalkan. Apalagi amalan siapa bapak ibu yang baca ini akan segera hutangnya lunasnya akan terbayar total. Wah, semangat mereka. Bapak ibu harus baca sholawat 1000 kali. Ayo mengamalkannya. Ya. Ini baca Al-Quran lebih utama daripada tasbih dan takbir. Wa tasbih afdalu minas shadaqah ay an-nafilah. Tasbih itu sendiri lebih utama daripada sedekah, artinya sedekah sunnah, bukan sedekah wajib, artinya zakat. Wasadaqatu afdalu minas shaum, sedekah lebih utama daripada puasa, ay an-nafil, artinya puasa sunnah. Wasaumu jannatu minan nar, dan puasa adalah tameng daripada api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, bisa kita mengamalkan kebaikan-kebaikan, di samping kita juga belajar, juga ada kesempatan untuk mengamalkannya, di antaranya adalah membaca Al-Qur'an. Kabar minha ila akhirih wa ma'ala. قال بكر عمر رضي الله عنهما بعد فاصل الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا الى ام ايمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهى اليها بكى وقال لها ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير تعالى خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فأيكما على البكاء فجعل يبكيان معها الثالث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا لا اخا له في قريه اخرى فارسل الله تعالى على من وجدته ملكا فلما أتى عليه قال أين فيه؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تردها عليه؟ قال لا، أن أخبرته بالله تعالى. قال فإني رسول الله إليك، لأن الله قد أحبك كما أحببته في يقال أرسله بكذا، أي إذا فكاه بشغله. والمبتدأ بفتح الميم والراء الطيب، فمعنى ثوبها تقوم بها وتسعى في سعيها. ما شافها والأعباب syukur alhamdulillah kita baca minta Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepada kita. Terutama kita sekarang sudah berada di bulan Maulid. Mari sama-sama kita banyak membaca, mendengar, memperhatikan, mengoreksi, serta menghiasi diri kita dengan Rasulullah SAW. Di bulan Maulid banyak berkahan, banyak rahmat dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan di bulan Maulid.
Ikhwani sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu bab ziarah ahli al-khair. Kita lanjutkan beragama untuk bersilaturahmi berziarah kepada orang-orang baik, dan kita lanjutkan juga duduk bersama mereka, bersahabat dengan mereka, berteman dengan mereka, dan mencintai mereka. Sudah saya bahas satu ayat, akan berlanjut, yaitu tentang persahabatan atau pertemanan antara Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir. Ketika ketemu Nabi Musa AS minta supaya mengajari beliau apa yang dia tahu, yang paham, yang Nabi ini paham pun ajarkan. Kita tahu kan Nabi Musa seorang nabi yang punya syariat yang wajib disampaikan kepada kaumnya. Tapi beliau merasa ingin menambah ilmu, pengalaman, wawasan. Dari sini kita bisa petik hikmah bahwasanya bila ada orang yang lebih paham dari kita, lebih mengerti dari kita, untuk kita belajar, bertanya, berguru. Selagi ada kebaikan, bisa memberikan kita kebaikan, tambahan ilmu atau pengalaman atau wawasan, boleh, selagi tidak menyimpang, selagi tidak disesatkan. Siapapun dulu kita boleh. Baik yang ada atau ilmu yang kita akan mendapatkan pengajaran ini. Kalau buat-buat baik, boleh kita belajar, boleh kita bertanya, boleh kita berguru. Kalau sekiranya pengajarannya baik, katakanlah mengajar Quran, tapi umumnya sesat, tak usah. Atau mengajar hadis atau hadis, namun dia sesat, tak usah. Atau sebaliknya, orang baik, soleh, ahli ibadat, tapi mengajarkan kebencian atau mengajarkan permusuhan bersama, tak perlu. Kalau saya ikuti, saya melok, saya belajar. Atau mengajarkan salah, atau mengambil tafsir salah, atau menafsirkan seenaknya aja. Dia tahu ini, dia ini menafsirkan dengan kemauan dia sendiri. Dan enggak, nah berarti sesat. Ilmu yang diajarkan sesat, harus dijauhi, harus menghindar. Dan sampai kita kena ilmu sesat, mengajarkan, mungkin mengajarkan sihir, ya, atau mengajarkan ilmu gaib, susah, ya, tak usah ditengok, tak usah diikuti, berbahaya. Apalagi kalau kita masuk tahap pertama,
belum punya ilmu yang banyak, tidak punya pengalaman, itu lebih baik kita menghindar sama sekali agar tidak terjebak kepada kesesatan. Atau juga kita itu soleh, kita baik, tapi suka nyaci guru yang lain. Ada orang fanatik guru atau fanatik mazhab, paham dia dan gurunya, sehingga diajarkan murid-muridnya untuk berpegang dengan paham dia, sementara paham lain dicaci maki atau dikatakan sesat. Kita dianjurkan untuk mencari guru sebanyak-banyaknya. Selain guru dan cara dari pemahaman, yang lain cara atau metode yang mengajar atau memberikan kepada murid-muridnya. Berarti banyak guru, banyak paham kita, banyak penjelasan, banyak juga kawasan atau kawasan. Bahkan Nabi dah pernah bilang, tuntut ilmu, kalau pun negeri, begitu, saya nak tahu kan, menunjukkan apa, tuntut ilmu dimanapun boleh, apapun. Tapi kan harus kita lihat dulu latar belakang guru itu, latar belakang guru, dan juga apa yang dia katakan. Nah, ilmu yang baik kita ambil, ilmu yang ada sanad. Kemarin alhamdulillah Syekh Muhammad Amin memberikan anda sanad. Ilmu itu bersilsilah, ada rantainya. Nah, jika anda ingin belajar sama guru, lihat dulu, tanya dulu, perhatikan, pelajari guru ini punya sanad tak? Guru kita akan belajar sama dia punya sanad tak? Siapa guru dia? Penting. Kalau tidak punya sanad, dari mana berilmu? Kita belajar ini berguru. Ada guru. Tanpa guru apa artinya mungkin apa kira nyaplok sana apa? Dan banyak orang belajar di medsos, internet. Itu kita tidak tahu kalau masih tahap pertama. Kalau nanti di medsos mengambil dari WA atau sejenisnya, kita tidak tahu kalau kita apa. Atau nanti percaya, mau tanya siapa? Lalu maka guru kita suruh wajib, dan guru yang mana? Ya ahlinya, ada syaratnya, dan bisa dipertanggungjawabkan ilmu. Kalau enggak bahaya, ya itu kunci. Untuk berilmu satu, kita tengok dulu gurunya, bagus tak, baik tak, punya sanad tak? Bila kita mengambil ilmu dari guru dan sanad, itu adalah berkah. Kalau guru tidak ada sanad, dia mau dia berilmu, otomatis banyak baca. Katanya, mangkana kitabu syaikhun, fadal amamu. Bila mana seorang guna kitab dan bukunya, maka sesat ada di hadapan dia. Mangkana syaikhun kitabu, famamu baru. Bila ada seorang guna kitab dia atau bukunya, maka sesatnya sudah pasti ada di hadapan dia.
Sayyidina Musa alaihissalam ya sang Rasul berarti sudah punya semua. Hebat. Tidaklah dikatakan Rasul kecuali cerdas. Apa yang lain? Rasul adalah apa? Al-Zaka, Al-Fatana, Al-Amanah, Al-Sidir, Al-Tawir, Fatana cerdas. Ya, bodoh, tak bisa. Berarti kalau kiai bodoh atau nggak biasa, tak bisa kita ikuti. Ada soal Nabi Musa alaihissalam punya risalah percayaan, tapi belum belajar. Saya belajar, berarti masa dia perlu butuh lagi belajar. Bisa kami juga, walaupun kita sudah pintar, tidak merasa minta, harus sombong. Berarti tawadhu dengan Musa, pengen belajar lagi sama orang alim atau waliullah. Kasih perkara Allah ini seorang nabi atau seorang alim, wali. Dia akan dia wali. Berarti Musa dia tinggi. Namun kekaguannya kena hatinya, dia pengen belajar. Berarti kita belajar, walaupun tua, ya ada anak-anak ada remaja, terbukaan, boleh. Kadang-kadang ya, ilmu itu ada di kecil dan di besar. Kadang-kadang ilmu itu ada di buku kecil, di kitab kecil, tidak dapat di kitab besar. Mudah-mudahan air berapa-apa buku kitab besar. Ini nanti, kalau tidak mungkin ada. Kadang-kadang ilmu itu pemahaman itu ada di buku kecil dan di buku besar. Seperti masalah banyak penyelesaian lego kita tidak dapat kitab. Anda dapat pemahaman atau penjelasan dari guru-guru yang ada di majelis kita ini. Kadang-kadang nggak ada di buku, nggak ada di kitab. Nah, itu cahaya yang berikan kepada saya. Kalau guru kompeten, kalau guru baik, kalau guru ada sanad, mau tamat. Kalau guru kain-kainan, abal-abalan bahaya, ya. Hati-hati banget. Lalu ketika Nabi Khidir menerima permohonan Nabi Allah Musa, ada syarat. Ya itu, ada bagian kita sebagai santri dan murid. Kata Nabi Allah Khidir, wahai Musa, kalau aku tak sabar, belajar ilmu tak sabar, nak pelan, nak ngebut, ada ilmu banyak, baca. Imam Syafi'i mengatakan, karena ilmu waktu zaman masa yang panjang, bahkan Nabi menjelaskan untuk ilmu dari badan ibu sampai umur berbulan. Berarti senantiasa kita telah, itu cuma formalnya iya. Ini formal, tamat TK, SD, SMP, jenis, tamat SMP, SMA, tamat SMA kuliah, dapat S1, S2, S3, doktor pula lagi, terus. Kepada non-formal, belajar rumah tersendiri, ilmu secara berkarya, sampai mati. Gak ada off tentang ilmu nggak formal, ya, lu di kelas, itu formal, mungkin terbatas. Ya. Jadi berarti kita harus panjang selama untuk ilmu dan juga
bersabar. Belajar itu harus sabar. Makanya kalau aku nak sabar, sama aja anda semua. Bagi pesantren nak sabar, nak tekun, istiqamah. Nak baca Al-Quran dan betul. Yang belajar dan tahu lebih dulu, belajar dan tahu betul. Sama masih punya, lulus Quran tidak lulus, tak tidak baca, hadis tidak hafal. Nah, belum tahu. Itu yang belajar. Belajar. Itu yang rajin, namanya yang malas. Makanya belajar sabar menghafal, ya, sabar dengan guru, sabar hafalan. Banyak sanggaya. Berhenti tanya apa berhenti? Banyak hafalan. Hafalan punya. Apa rasa otak? Otak biasa. Kata gua ya, otak kita tak besok, tak besok tak? Waktu premangan tadi, tahu tak? Tahu, ya? Rajin itu, ambil. Kau dah tak dengar? Tak dengar? Menitulah, dia otak tu banyak besok. Kalau nak jumpa pisau biasa. Betul. Kalau menangkap otak menghafal. Apa Quran, apa hadis, apa fikih, apa betul macam. Macam mana? Kita dulu maka wajib apa betul. Al-Mutul yudul betul. Al-Mutul yudul betul. Matan itu apa matan? Roger, matan itu singkat, dan maknanya banyak. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imil ihsani. Singkat. Kalau jabatan berlembang. Ya, untungnya apa kecil atau rumah, ibadah tulisan biasa. Ya, satu tulisan, satu syair, satu bait itu bisa menjabarkannya 2 lembar. Kalau kita ngapal 2 lembar, ayah, kamu kasih. Ya, jadi kalau kamu merasa keberatan ngapal matang, sayang, bahaya. Ya, otak kamu biasanya pakai ngapal bersama Al-Quran. Al-Quran itu mencerdaskan otak kalian. Yang bodoh, yang bebal, apa itu Al-Quran? Insya Allah jadi saya tanya tajam, berkah. Ya, itu penting penjelasan. Kalau besok, ini besok tajam, bikin tidak apa. Kalau ayo dong. Namanya otak itu Ahmad cerdas. Cerdas Masya Allah, IQ-nya 100. Tapi main-main nggak sana, nggak sini, jajan sini, lakar sini dulu. Kalau tak ada fungsinya, tidak ada fungsinya, adanya kumpul, timbul bulan. Allah ini betul pintar. Sebaliknya, bila ada anak yang lorok, bulan, tapi rajin, apa? Mana macam akhir tajam beliau. Ayo sudah, teman aku ya, anak muda, sebenarnya makanya itu. Ya sekarang dia melihat baca situ. Anak teman dia ni, anak muda suaranya jelek suara.
Gembel, kok gembel? Tak gembel lah. Tapi kepada nak kesila, nak belajar. Kau dulu. Pukul balik, produk bebek, kambing belok. Tapi dia dah dulu. Dicaci, dihina, teman-teman, diletek. Tetap ada, pada orang. Sekarang satu je semua. Kalau dia, dipakai di mana-mana. Kalau dia, ini dah, kalau bebek, dulu. Biasa. Dia pakai sini, masih pepatah. Mereka anjing menggotong, kabilah sebelah. Apa? Mereka anjing menggotong, kabilah sebelah. Lalu, mereka mengaji, mereka menghina, mereka meleceh, mereka meleceh. Nah, yang ngumpul dari. Tetap bisa belajar, menghafal. Dan juga beribadah. Ngumpul banyak kan? Sepintelah, sebelakang dengan Tanjung Alim. Biasa baik. Akhir Indonesia, kita yang nampil. Itu jamaah, kita bohong. Biarlah. Nanti ngaji salah, tak bohong. Biasa. Itu mental. Jadi mental. Aduh tu. Kalau ente tergoda, itu amalan aja. Tahu pula. Oh ya, kau terpilih awal. Pertama ngaji salah atau ulang saja. Terus. Kalau kita ngaji salah atau berhenti, berarti ulang plus ulang. Mau nak naik ke atas supaya dia nak tanggung. Tak bisa. Ya, makanya harus sabar dan masanya panjang. Baru insyaAllah dapat ilmu. Dan jangan merasa sombong. Masih kecil itu. Anak merupakan ada. Teman dulu ya. Boleh. Atau di bawah kita. Ilmu itu siapapun dari siapapun kita boleh belajar. Oke? Kata Abdullah ini, yang Musa kalau mau ikut aku harus sabar dan jangan banyak tanya. Kata Nabi ini, kalau sama aku pada aku jangan banyak tanya, jangan banyak komplain. Apalagi apa namanya? Apalagi kritik. Kritik. Kalau kritik itu hilang berkahnya. Ya. Kecuali kalau bukan tidak benar. Bukan kritik dibantai, tolak. Kamu tidak pernah ngajar itu, tolak. Ngomongin, kalau tak, aku pun docak. Mereka butuh baik, jangan kritik. Ada juga kita di Kalon. Ada seorang kiai, banyak muridnya. Tapi kiai ini tak pernah tempat di Jumat. Ada seorang kiai, ketinggalannya tidak Jumat. Tak pernah ada Jumat macam. Dan masjid di dekat dia, atau macam jauh, dia pernah ada. Dan tidak letih. Karena malu takut. Ada siap tak lawan. Hasil saya tidak lawan. Tak minta dia hebat. Bagaimana? Tanya, Syekh, selama di pondok ini, kayaknya tidak pernah Jumat. Jumat itu wajib tak, Syekh? Jumat wajib tak? Wajib. Tapi tak pernah tengok. Syekh, kiai ke masjid Jumat. Oh ya. Besok dengan depan, datang ni ya. Dan Jumat depan datang ni. Panggil ni. Ya, datang.
Sudah datang. Waktu depan, ajak masuk kamar. Kiai itu, ajak masuk kamar dia. So masuk terbang. Dia terbang. Dah tahu macam-macam di Mekah. Soal di mana? Di Mekah. Aku rasa di Indonesia. Soal di Mekah itu kawan dia. Itu susah tak apa? Tidak boleh sama guru. Kita tak tahu. Nabi akhirnya ngomong. Syaratnya kalau nak bayar panggung.